Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Selalu luar biasa, Yesus kita luar biasa, amin. Baru kelihatan lagi Bapak Ibu. Haleluya. Kita mau nikmati kebaikan Tuhan. Dengan apa? Dengan ucapan kita, dengan pujian kita. Dia layak ditinggikan. Dia layak disembah. Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan selain kita mengucap syukur dan percaya kepadanya. Karena Yesus telah menebus kita semua, melayakkan kita semua, menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kamu menyembah Dia. Menaikkan ucapan syukur hanya kepada Dia. Bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya.
syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan selain kami mengucap syukur dan percaya kepadamu Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa. Kami datang, kami bersatu hati. Kami ingin menaikkan memuji nama-Mu Tuhan. Karena Engkau yang layak terima itu semua. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar Engkau beracara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita lebih keras lagi. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Bagi Dia segala kemuliaan, hormat, mari kita tinggikan. Amin. Haleluya. Boleh tepuk tangan lebih keras lagi. Kita bersorak. Keluarkan suara kita. Tinggikan Dia. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah nama-Nya. Besar kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak, kudus dan mulialah nama-Nya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Angkat tangannya. Bagi Dia yang pemerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bersorak-soraklah, kita tinggikan Dia. Dia yang layak. Amin. Katakan bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kudus, 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 kudus dan mulyalah nama-Nya. Besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi siapa? Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah Dia. Katakan bagi siapa? Yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Haleluya. Surga bumi menyembah Dia. Dia yang layak kita tinggikan. Siapa? Hanya Dia. Siapa? Hanya di dalam namanya. Hanya di dalam nama Yesus. Siapa memuji Tuhan lagi? Beri kemuliaan buat Tuhan kita lebih keras. Lebih keras lagi. Tepuk tangannya. Firman terang di jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala
setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenarannya yang membebaskan kita, amin. Kita menghadapi segala rintangan, tak usah takut, tak usah ragu, karena di Yesus kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Jangan pernah ragu, tak pernah ragu, karena dia bersama setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya, katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus di sepanjang hidupku. Hanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Katakan, hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Di dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Di dalam namanya ada pengharapan dan kemenangan yang kita terima. Amin. Silakan duduk. Dahsyat. Yesuslah sumber harapan kita. Dia Bapa yang setia. Kasihnya begitu besar buat setiap kita. Darahnya yang mahal dan tak ternilai. Mari kita mengucap syukur bahwa Yesus baik.
wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang dan aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiri
Sungguh berharga bagiku, oh Jesus. We worship you. Thank you, Jesus. Kami bersyukur, Kau memeluk kami, Kau memegang kami, oh Yesusku. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. We worship you, Lord. We worship you. Kami bersyukur. Engkau baik, teramat baik, Yesusku, penyelamatku. Kasih-Mu besar buat setiap kami, oh Jesus. Mari kita nyanyikan dengan lembut. Bagi-Mu Tuhan segala hormat kemuliaan tiada ternilai, salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Sama-sama sekali lagi katakan. Bagi-Mu Tuhan Amin. hormat kemuliaan tiada ternilai, salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Oh, bisa dikatakan. Tuhan segala Lebih sungguh lagi kita mari datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. hormat Mari alami cinta dan sayang Tuhan. Alami kasih tiada Kristus. ternilai, Pagi hari ini naik lawatan kasih Bapa mengalir pada setiap saudara dan saya pada pagi hari ini. Haleluya. Sekali lagi katakan. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai, salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus sungguh berharga. Engkau Yesus. Sekali lagi katakan. Sungguh berharga. Sungguh berharga Engkau Yesus. Sorak-sorak. Haleluya. 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 Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kami tahu semua yang kami lewati, semua yang kami jalani, setiap badai kehidupan yang kami sedang hadapi, kami tahu Tuhan tetap mengasihi kami. Tuhan tetap bersama dengan kami. Bahkan melalui segala hal kami bisa melihat Engkau Tuhan yang hidup dalam segala pergumulan dan masalah hidup kami. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kami semakin mengenal pribadi-Mu, kami semakin bertumbuh dalam percaya kami, dalam kasih-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua
Sehingga pada waktu kami mendengarkan firman, sungguh iman kami dikuatkan, sungguh hati kami semakin menyala untuk mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Kau berkati urapi kami ibadah pada pagi ini. Dalam nama Yesus, mari yang diberkati bersama berkata, amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Shalom. Belum semuanya katakan shalom. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Bagaimana kabar kita? Katakan dahsyat, luar biasa. Amin. Ya, kalau saya suka bilang begini, salam sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda dan diberkati. Komplit salamnya ya, itu telur spesial. Telur lagi, nasi goreng spesial. Puji Tuhan, pagi ini saya ingin pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Pastor David Waliwangko yang sudah memberi kesempatan untuk saya melayani di tempat ini, dan saya juga ingin mengucapkan happy anniversary yang ke-12 Pastor ya. Puji Tuhan, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Selamat ulang tahun Gereja FCC, doa saya Tuhan terus berkati gereja ini menuai dengan dahsyat luar biasa dan terus boleh menjadi suara kasih karunia bagi kota Cirebon khususnya. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya ingin mulai dengan hal ini. Saya melayani Tuhan itu secara jabatan di Gereja Betani sejak tahun 2003. 2003 saya ditahbiskan sebagai pendeta, sebagai gembala di Temanggung, saudara, melayani di sana. Dan sekian tahun saya melayani Tuhan, saya selalu bertemu dengan orang jemaat khususnya yang selalu mengeluh. Pak, kenapa ya kok masalah saya itu enggak selesai-selesai? Kenapa ya Pak, pergumulan saya kok enggak habis-habis gitu. Kan Tuhan sayang sama kita. Tuhan mencintai kita. Tapi kenapa kok sepertinya lama sekali Tuhan jawab doa-doa saya. Sepertinya kok berat sekali nih Pak kehidupan. Mau bisnis kayaknya berat. Sementara yang lain udah berhasil Pak. Gitu ya. Ada banyak orang percaya, ada banyak orang yang mengenal Yesus. Mereka tetap mengalami kehidupan yang rasanya berat. Ya. Kalau zaman dulu ada lagu terasa berat beban hidupku, ku tak mampu. Itu Ahmad Albar saudaraku ya. Itu zaman saya masih SMA saudara ya, puji Tuhan, haleluya. Nah saya mendengar dan melihat serta saya melayani banyak orang Kristen yang dalam hidupnya itu akhirnya kecewa sama Tuhan. Doa gak dijawab. Saya kurang nabur apa Pak? Saya kurang sungguh-sungguh apa? Tapi kenapa hidupnya stuck gitu lah. Gak berkembang, gak maju. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya mau bilang bahwa orang Kristen bahkan orang yang udah penuh Roh Kudus tidak lepas dari masalah. Ya, Saudara jangan berpikir kalau kita udah penuh Roh Kudus, kita berbahasa roh, lalu kemudian tiba-tiba jalan hidup kita tuh kayak jalan tol. Ya, nggak ada masalah, enggak. Kalau kita berpikir bahwa dengan percaya Yesus lalu saudara tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada jurang, maka saudara masuk ke dalam penipuan daripada setan. Kenapa? Karena sebagai orang percaya, kita tetap hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus hidup dia rasa lapar juga, betul gak Bapak Ibu? Yesus hidup juga dicobai, betul gak Bapak Ibu? Jadi kalau Yesus hidup saja alami itu, terlebih saudara dan saya. Tetapi ada berita baik yang mau saya sampaikan pada kita pada pagi hari ini. Setiap masalah, setiap problem yang saudara dan saya alami sebenarnya adalah sebuah kesempatan untuk kita melihat kuasa Tuhan itu nyata. Amin ya saudara ya. Melalui masalah kehidupan, melalui pergumulan kehidupan, justru di situ kita bisa lihat Tuhan itu hidup, betul? Tuhan itu nyata. Dia bukan Tuhan kaleng-kaleng, dia bukan Tuhan abal-abal saudaraku. Amin saudara ya. Kita begitu lewat masalah, lewat pergumulan, lewat tantangan. Justru di situ kita melihat, oh benar Tuhan itu hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati, menghadapi atau menyikapi banyak keluhan atau banyak ya curhatan gembala. Saya selalu bilang begini, kita ini barangkali perlu terus disadarkan dan diingatkan bahwa segala masalah yang kita hadapi tidak akan menghancurkan kita. Amin saudara. Semua masalah, terberat apapun, bahkan kalau saudara jatuh terdalam sekalipun, tidak akan menghancurkan saudara. Tidak akan menghancurkan saudara. Loh kenapa Pak?
Karena kalau kita mengerti bahwa kita yang mengenal Yesus, yang mengenal kasih karunia, yang mengenal akan pribadi keselamatan di dalam Kristus, kita percaya sekalipun kita jatuh 7 kali orang benar jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Yang jadi masalah cuma satu. Yang jadi masalah bukan masalahnya. Yang jadi masalah adalah sudut pandang kita terhadap masalah. Nah itu saudara. Kalau sudut pandang kita keliru terhadap masalah, maka sekalipun kita tidak ada masalah, kita tetap bermasalah. Ya, sekalipun kita nggak punya masalah, tapi kalau sudut pandang kita, cara pandang kita tentang Tuhan, tentang pribadinya itu salah, itu keliru, maka sekalipun kita tidak bermasalah, tapi kita sedang bermasalah. Kenapa? Karena waktu kita salah menilai Tuhan, kita salah menilai pribadinya, kita pun salah dalam bersikap, berkata. Nah pagi hari ini tema yang diberikan kepada saya yaitu tema ulang tahun, dikatakan be strong in the grace of Jesus Christ. Menjadilah kuat di dalam kasih karunia. Ini tema yang luar biasa. Karena ini berbicara tentang bagaimana kita melihat, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita memandang akan Tuhan Yesus. Amin. Sehingga ketika saudara melewati masalah, melewati pergumulan, kalau cara pandang kita benar, pengertian kita benar tentang Tuhan Yesus, saya mau beritahu, separah apapun masalah yang sedang saudara hadapi hari ini, itu gak akan menghancurkan saudara. Tapi justru sama seperti Raja Wali, begitu badai besar datang, begitu ada badai yang begitu besar dahsyat, Raja Wali tidak lari, justru Raja Wali dia masuk ke tengah-tengah badai itu, dan melalui badai itu dia angkat terbang lebih tinggi, bahkan mengatasi badai. Yang percaya katakan amin. Kita Kristen Raja Wali. Bilang kanan kiri, saya Kristen Raja Wali. Kita nggak lari dari masalah. Semakin lari dari masalah, maka masalah terus akan mendatangi kita. Tapi ketika kita menghadapi, kita menyelesaikan masalah, maka waktu masalah itu datang, justru kita akan naik terbang tinggi. Saudara, saya sering bilang begini, tahukah Bapak Ibu waktu kita punya masalah, sesungguhnya kita sedang dibawa Tuhan untuk naik level. Amin saudara. Kalau saudara dalam usaha, dalam bisnis, ada masalah, ada pergumulan, dan kemudian kita skip itu masalah, kita nggak mau selesaikan, itu masalah akan datang lagi sama kita. Dan kita nggak menemukan jawabannya. Tapi kalau ada masalah kita selesaikan, maka next time masalah itu datang, kita udah naik level. Kenapa? Udah tahu, ya masalah ini pasti beginilah selesainya. Ya saudara, saya pernah bekerja, saya pernah punya perusahaan, ya bukan perusahaan lah, UMKM ya, furniture. Saya kirim ke, waktu itu saya kirim ke Jepang, saya kirim ada yang ke Italia, juga saya kirim ke terakhir Yugoslavia kalau saya nggak salah ya waktu itu. Bayar terakhir sebelum akhirnya ya kami mengalami masalah, akhirnya kami tutup perusahaannya. Saya punya perusahaan furniture, saya berawal dari cuman sekedar bikin handicraft untuk IKEA. Kalau saudara tahu IKEA, toko IKEA peralatan rumah tangga itu ya saudara, saya kerjakan mereka punya aksesoris dan saya kerjakan waktu itu hampir kurang lebih sekitar 25.000 mereka punya aksesoris. Nah, dari usaha itu saya buat usaha dengan teman-teman. Kami bikin furniture dan dari buyer lokal awalnya di Jakarta, lalu kemudian ke Bali. Nah dari Bali kemudian kami dapat buyer, ada Belanda, Jepang, Italia, terakhir di Yugoslavia saudara. Tapi di titik tertentu saya ngalamin masalah. Ya, perusahaan kami mengalami masalah dan ya mungkin saya tahu terkadang masalah itu membuat kita disadarkan bahwa kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa saudara ya. 1 bulan kami kirim 4 kontainer baik yang 20 feet maupun yang 40 feet. Tapi saudara, problem terjadi. Nah waktu masalah itu terjadi, kami lari semua. Ya saya ada 5 orang, kami patungan, taruh dana di situ. Waktu masalah datang, cuma 1 yang menghadapinya. Teman saya seorang yang luar biasa ya, dan waktu dia menghadapinya, dia hari ini bisa meneruskan perusahaan yang waktu itu kami pikir hancur. Tapi hari ini dia meneruskan dan dia cukup berhasil. Nah kami yang 4 saudaraku melarikan diri dengan jalan masing-masing. Dan saudara tahu waktu kami melarikan diri tidak semakin baik, semakin hancur. Tapi ketika setiap kami yang melarikan diri, kebetulan yang saya dengan teman kami aktif pelayanan. Sementara yang 2 lagi, 1 sudah dipanggil Tuhan ya waktu pas COVID kemarin, yang 1
dia ibu rumah tangga, jadi dia akhirnya mengurus suami. Tapi dari dua kami yang mengenal Tuhan, saya melihat bahwa ketika masalah itu datang dan saya lari, saya menghadapi masalah yang sama. Waktu itu kemudian saya berpikir kalau nanti di pelayanan gak akan ada masalah seperti itu. Sama aja, cuman bentuknya yang beda, esensi masalah sama. Penguasaan diri, pengendalian diri, pengelolaan akan keuangan, manajemen, emosi dan seterusnya. Kalau kita nggak menyelesaikan, tetap mengalami masalah yang sama. Nah, apa korelasinya dengan topik firman, topik tema ulang tahun FCC pada pagi hari ini? Bapak Ibu, tadi saya sudah sampaikan sudut pandang yang salah menimbulkan sikap yang salah. Kenapa saya lari dari masalah? Kenapa saya lari dari masalah? Kenapa saya tidak menghadapi masalah itu? Karena saya sedang berpikir, saya akan hancur. Tuhan, dia sengaja bikin masalah untuk menghancurkan saya. Tapi ternyata ketika saya mengerti anugerah, saya mengerti kasih karunia, saya tahu setiap masalah yang kita hadapi tidak akan menghancurkan kita. Justru masalah itu membuat kita semakin kuat di dalam anugerah. Kenapa? Karena melalui masalah kita mengerti bahwa sungguh-sungguh kalau bukan karena cinta, kasih sayang Tuhan, kita tidak pernah bisa berdiri sebagaimana kita berdiri pada hari ini. Ya Bapak Ibu ya, coba kita lihat firman Tuhan. Tolong tayangkan slide, bisa ditayangkan yang saya buat ya. Firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-32 Bapak Ibu. Saya mau mulai dengan ini dulu. Kita bisa jadi kuat dalam karunia kalau kita mengerti akan apa yang sedang terjadi dalam grace itu. Apa yang sedang terjadi dalam anugerah itu saudara. Yang terjadi dalam anugerah adalah bahwa ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Grace itu sesuatu yang kita terima dengan cuma-cuma. Katakan amin Bapak Ibu. Kita tidak mengerjakan apapun. Just believe aja. Just terima aja. Maka kasih karunia itu diberikan kepada kita. Amin. Tapi yang diberikan itu bukan cuma salvation, bukan cuma keselamatan, tapi all thing. Coba katakan segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Bisnismu segala sesuatu, keuanganmu segala sesuatu, rumah tanggamu segala sesuatu, kesehatanmu segala sesuatu. Semuanya, karir saudara, semuanya itu ada dalam grace. Amin Bapak Ibu. Sehingga kalau kita mengerti ini, kita tidak menjadi pribadi yang takut. Tidak menjadi pribadi yang cemas, tidak menjadi pribadi yang mengalami depresi. Karena waktu kita tidak mengerti grace, kita tidak dikuatkan bahwa dia mengasihi, dia mencintai kita. Bahkan dia beri semuanya kepada kita. Kita akan meragukan, kita akan curiga kepada Tuhan. Seperti saya pada waktu dulu. Saya curiga, Tuhan ini mau menghancurkan saya. Karena konsep yang ada dalam pikiran saya pada waktu itu adalah tentang apa? Penghakiman Tuhan. Tuhan sedang menghakimi saya. Kamu itu waktu usaha. Saudara, waktu saya usaha itu gak pernah saya ketemu hari Minggu Pak. Karena hari Minggu pasti saya apa? Ya, pasti saya temani buyer. Kalau udah temani buyer dari luar, dari bule-bule itu, ya bagaimanapun juga harus ajib-ajib saudaraku ya. Walaupun kita gak ngikut ajib, tapi ya namanya orang bagaimana saudaraku ya. Temenin bule, nanti kita harus hosting dia mau minta apa kita harus kasih. Yuk, kalau enggak kita punya dagangan enggak laku saudara ya. Nah saudara, tidak ada hari Minggu pada waktu itu. Kalaupun saya datang hari Minggu ya itu sudah dalam kondisi yang enggak maksimal. Nah perasaan bahwa Tuhan tidak sayang saya. Perasaan ini masalah terjadi karena Tuhan sedang hukum saya. Membuat saya akhirnya apa? Lari daripada Tuhan. Tapi ketika saya mengerti bahwa ketika masalah datang Tuhan tidak sedang menghukum saya. Ketika masalah pergumulan datang Tuhan tidak menghakimi saya. No. Roma 8 ayat 1 berkata, kita udah gak ada dalam penghukuman, katakan amin. Semua itu terjadi karena apa? Karena salah kita. Sehingga kita terima apa? Konsekuensi. Itu konsekuensi dari kelalaian. Itu konsekuensi daripada kebodohan. Tapi di bagiannya Tuhan, dia tidak sedang menghukum. Tapi justru di tengah masalah, di tengah pergumulan, dia mau berkata, hei anakku, aku mau mengasihimu. Aku mau menunjukkan kasihku kepadamu. Hai anakku, ini cintaku sudah kuberikan semuanya. Jadi sesungguhnya waktu masalah datang, kita gak perlu lari. Kita hampiri tahta kasih karunia. Dan kita berkata, Bapak, so sorry aku udah salah nih.
Konsekuensi yang kubuat berat sekali. Tapi aku lihat cintamu Bapa. Aku lihat kasihmu Bapa. Aku mau tetap semangat Bapa. Aku mau tetap sukacita Bapa. Kita bukan lari seperti Adam lari. Tapi kita mendekat kepada Dia. Dan kita berkata, Bapa, ini aku. Dan saya bilang sama saudara, ketika kita mempunyai sudut pandang yang benar tentang cinta Bapa, saudaraku, apapun kondisimu, kamu akan tetap rasa aman. Saudara akan tetap rasa aman. Bapak Ibu akan tetap rasa aman. Bukan karena kita aman dengan dosa, no. Tapi kita aman karena kita tahu Tuhan sedang mendidik kita dengan cinta dan sayang untuk membawa kita naik level. Mengerti tentang rencana yang besar dan luar biasa. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita mengerti bahwa Bapa mencintai kita, Bapa mengasihi kita, maka cara pandang kita terhadap masalah itu menjadi sangat berbeda. Saat saya melayani Tuhan, saya tidak bilang bahwa waktu saya melayani Tuhan tidak ada masalah. Saya melayani Tuhan itu saudara sampai hari ini kurang lebih ada 5 cabang yang saya rintis. Saya rintis pertama saudara di Jogja, saya rintis kedua di Temanggung, saya rintis ketiga di Jakarta, saya rintis keempat di Indramayu dan Cirebon ini yang terakhir, bukan yang terakhir. Ya, saya nggak tahu, mungkin ada lagi yang lain ya. Tapi yang saya tahu hari ini saya di sini. Saya rintis 5 jemaat. Dari jemaat yang amburadul. Di Temanggung saya merintis dari encim-encim, oma-oma. Sakit mereka, saya kunjungin. Cim, semangat ya Cim, tumpang tangan. Saya datang kemarin, saya datang ke sana, saya ajak gurau, ajak ketawa-ketawa. Tapi karena pengajarannya masih pengajaran hukum Taurat, selalu selipinnya apa? Encim kalau nggak ke gereja, nanti dihukum Tuhan Cim, gitu saudara ya. Kalau Encim nggak lakukan sesuatu, awas Tuhan kutuk. Akhirnya Encim ke gereja, karena apa? Takut dikutuk, saudaraku. Haleluya, puji Tuhan, itu saat pengajaran yang sangat salah, saudaraku. Tapi ya dengan segala hal kekurangan Tuhan bekerja. Mereka tetap ibadah, saudaraku. Hari ini dipegang sama sahabat saya, Pastor Jumadi di Temanggung, bertumbuh ya. Kemudian yang kedua, yang pertama di Jogja. Di Jogja jadi GBI, yang di Temanggung. Nah, intinya begini, di semua jemaat itu saudara tidak semuanya lurus. Di semua jemaat itu yang saya rintis, saya mengalami masalah pergumulan yang tidak kalah berat dengan ketika perusahaan saya gagal. Tapi satu hal yang berbeda, ketika saya mengerti grace, saya mengerti anugerah, saya tahu saya sedang tidak dihukum. Saya tahu Tuhan tidak sedang menjatuhkan satu pukulan tongkat kepada saya. Tapi justru Dia sedang mendidik saya untuk saya bertekun di dalamnya dan menjadi pribadi yang kuat, saudaraku. Saudara, kalau nggak ada pergumulan, kalau nggak ada masalah, kita nggak jadi pribadi yang kuat. Betul nggak saudara? Kita flat-flat aja dengan Tuhan. Orang itu kalau lagi punya masalah, kalau dia nyanyi, kalau dia sembah, itu lebih gampang nangis, saudaraku. Betul nggak saudara? Kalau saudara lagi punya masalah, boleh turun ya pastor ya. Kalau lagi punya masalah, orang kalau nyembah itu lebih sungguh-sungguh. Ku sembahkan. Kenapa? Terlalu banyak masalah. Tapi kalau saudara lagi nggak ada masalah, flat. Ku sembahkan Allah raja. Kenapa? Kayak dia gak ada masalah gitu saudara. Jadi menurut saya Yakobus 1 ayatnya yang kedua dia bilang, kamu berbahagia loh kalau jatuh dalam berbagai pencobaan. Kok enak banget jatuh berbagai dalam pencobaan. Ya karena kadang-kadang kita ini memang saudara, orang bilang kepala batu saudaraku. Kalau gak disentil-sentil gitu kan. Tapi sebenarnya itu bukan karena Tuhan. Karena kita punya salah, tapi di tengah salah kita, anugerahnya terlalu besar buat kita. Dia gak biarkan kita jatuh, Dia gak biarkan kita tergeletak. Amin saudaraku. Justru anugerahnya membawa kita dewasa. Amin saudara. Coba saudara, kalau di gereja ada orang nyembah sambil nangis, cuma 2 aja. Ini baper, saudara. Atau lagi punya pergumulan berat, saudaraku. Tapi kalau orang nyembah flat-flat aja, kadang-kadang terhakimi dengan perasaan ini. Sombong kali orang ini, ya. Tapi enggak juga begitu ya, kita enggak bisa menghakimi, benar saudara. Bebaslah, feel free saudara. Nah Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, ketika saudara menghadapi masalah, ingat baik, Tuhan tidak menghukum, Tuhan tidak menghajar, tapi Tuhan sedang mendidik kita. Supaya saudara dan saya semakin menjadi pribadi yang cantik di depan Tuhan. Amin saudara. Ini ibu-ibu, anak saya perempuan, kalau dia mau ke gereja itu saudara, saya bilang aduh Tuhan, memang kalau punya anak laki paling gampang. Ya kan? Dia minta kita kasih apa adanya aja jalan saudara. Tapi kalau anak perempuan, kita ajak dia belanja, aduh. Nah mau yang ini Pak, ini kurang keren Papa, astaga Tuhan Yesus. Lihat dompet, aduh yang dia pilih harganya minta ampun Tuhan tolong saudaraku. Itu anak perempuan.
Dan kalau dia dandan, saya enggak tahu kalau anak perempuannya, tapi kalau dia dandan saya bilang, kenapa sih dandan lama-lama? Nah udah gitu aja udah oke lah. Tapi mungkin selera orang kan beda ya. Dia inilah dia gitulah, bilang aduh Tuhan Yesus menado kali kok memang. Terlalu menado kok saya bilang. Papamu mamamu ini enggak menado banget, kau nih aduh. Pega yang aneh itu, udah saudaraku. Dia tuh kalau keluar enggak tampak dia memang yakin, enggak mau dia keluar. Jadi menado menang aksi saudaraku. Iya saudara, betul luar biasa ini anak satu. Tapi saudara tahu nggak? Memang kalau didandanin itu lama. Kalau mau cantik itu lama nggak? Betul nggak ibu-ibu ya? Lihat dulu maskaranya sudah benar belum? Itu dia punya alis sudah lurus atau belum? Atau naik gunung ke atas saudaraku. Ya banyak sekali. Tapi itulah cara Tuhan mendandani kita. Dia dandani kita melalui masalah, melalui pergumulan. Tidak dia hukum, dia dandani. Sehingga kita semakin cantik karakternya, pribadinya. Kenapa? Karena itu yang Tuhan mau. Amin saudara. Tuhan terima kita apa adanya, tapi Tuhan tidak mau kita menjadi apa adanya. Tuhan mau kita diberkati, katakan amin. Yuk kita lihat 3 ayat, kemudian setelah itu saudara, saya percaya semua semangat diberkati Tuhan. Katakan amin. Yuk lihat ayat berikutnya Bapak Ibu ya, haleluya. Jadi masalah pergumulan yang kau hadapi, keep strong, Tuhan tidak sedang hukum, Tuhan tetap menyatakan cinta dan sayangnya. Tapi, nah ini saudara ya, mari kita lihat firman Tuhan saudaraku. Ya di slide berikutnya, ketika saudara mengalami masalah, dan ketika saudara merespon dengan benar akan kasih Kristus, maka waktu saudara bertekun, saudara tetap setia, saudara tetap mengandalkan Tuhan, mengandalkan kasih karunia-Nya. Firman Tuhan berkata, jika kita bertekun, kita pun akan apa saudara? Ikut memerintah dengan Dia. Coba slide nomor 2. Sudah? Boleh? Tayangkan? Ayat aja, boleh. Kita lihat di 2 Timotius 2 ayat 12 ya. Ini bagian daripada pembacaan firman. Ya, jika kita bertekun kita pun akan apa saudara? Saudara semua pasti senang memerintah, betul? Tapi ada hal memerintah yang beda dalam kerajaan surga. Memerintah dalam kerajaan surga bukan kita mau. No. Justru kita sedang dibentuk karena kita menjadi hamba dalam artian sikap hati. Tapi menjadi anak sebagai status. Amin saudara. Berikutnya 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat 58. Yuk semua baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena saudara-saudaraku yang kekasih, jangan apa? Giatlah selalu dalam sebab. Katakan tidak sia-sia. Bapak Ibu perhatikan baik. Ini yang kadang-kadang orang Kristen gak tahu. Waktu saudara punya masalah, bagian daripada kita mengalami kedewasaan adalah kita boleh dibentuk dalam ketekunan. Dan tahukah saudara, ketika saudara dan saya bertekun, karena kita tahu Tuhan tidak sedang menghukum, karena kita tahu Tuhan sedang membentuk, memproses kita untuk mengenal cintanya lebih dalam, lebih luar biasa. Dalam ketekunan kita, perhatikan, Dia beri upah buat kita. Wow, luar biasa loh. Ya, jadi gak ada yang sia-sia dalam Tuhan. Waktu saudara bertekun, rajin sembahyang bukan karena minta berkat, rajin berdoa bukan karena kita pikir doa menyelamatkan, tapi karena ini bukti daripada kita menerima bagaimana kita merespon cintanya Tuhan. Ketekunan saudara itu dihargai Tuhan. Ya, saudara tekun baca firman. Kenapa engkau tekun? Karena aku mau semakin kenal pribadinya. Karena aku makin mau kenal cintanya. Ketika kita bertekun di dalam semua itu. Bertekun dalam penderitaan. Bertekun dalam segala hal yang saudara dan saya hadapi. Kita bertekun, kita terima upah loh saudara. Padahal waktu kita bertekun sesungguhnya untuk siapa? Untuk kita sendiri. Tapi di pihak Allah, Dia bukan cuma membuat kita dibentuk. Bukan cuma buat kita dilatih. Tapi Dia beri upah. Wow, luar biasa. Itu luar biasa. Kenapa? Kita bertekun, kita pikir untuk supaya Tuhan berkenan. Tapi Tuhan bilang bukan. Nak, kau berkenan bukan karena engkau bertekun. Engkau berkenan karena engkau percaya padaku. Tapi waktu engkau bertekun, aku kasih upah loh buat kamu. Gak ada yang sia-sia. Saudara bertekun melayani Tuhan, saudara bertekun mengasihi Tuhan, bertekun ibadah, bertekun mengenal Tuhan. Saudara terima upah loh. Itu kan luar biasa. Kalau kita bertekun kita pikir supaya apa? Supaya berkatnya banyak kan?
Enggak. Saudara bertekun itu bukan berkatnya banyak. Saudara bertekun karena saudara mencintai Tuhan, amin. Tapi Tuhan dari pihaknya Tuhan. Waktu kita bertekun, dia bilang, oh good, my boy, katanya kan. Dan apa yang dilakukan? Ibrani 11 ayat yang ke-6 bagian akhir. Jadi di sisi kita bertekun bukan karena minta, tapi kita bertekun karena kita mengenal, kita mengasihi, kita cinta dia. Tapi di bagiannya Tuhan, dia respon ketekunan kita dengan dia beri upah. Wow, luar biasa. Jadi nggak ada satupun apa yang kita lakukan hari ini menjadi sia-sia. Saudara duduk di sini, saudara dengarkan firman, even itu saudara mendengarkan sambil, ini pendeta ngomong apa sih, enggak tahu kita dia ngomong apa. Even begitu pun engkau terima upah. Enak kali ya, ya itulah saudara, Tuhan kita itu baik sekali. Yuk lihat bagian akhir. Dan bahwa apa saudara? Allah apa Bapak Ibu? Kepada siapa? Waktu saudara sungguh-sungguh dengar firman. Saudara sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sebagai suami engkau mengasihi istri, mengasihi anak-anakmu. Sebagai pemimpin engkau sungguh-sungguh bekerja untuk bisa membuat setiap anak buah atau staf kita boleh mengalami benefit yang terbaik. Kita sungguh-sungguh mengerjakan apa yang dipercayakan kepada kita. Saudara, cuan kita dapat. Tapi bukan cuma cuan ternyata. Tapi ada upah dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini membuat kita menjadi orang-orang yang tetap kuat dalam anugerah. Karena kita tahu cintanya sangat besar, dia berikan nyawanya. Kalau nyawa aja dia kasih, apalagi yang lain. Kalau nyawa aja dia kasih, apalagi yang lain. Saudara, kita bisa kasih uang untuk orang. Karena kita kasihan sama orang. Ini saya kasih uang. Mungkin kita bisa kasih uang yang sangat besar kepada orang itu. Tapi ketika bicara urusan nyawa, belum tentu. Betul kan saudara? Ya kalau orang butuh uang kita kasih. Tapi kalau bicara urusan nyawa, nanti dulu. Sapangana gitu kan. Kamu siapa mau minta nyawa-nyawa kita? Oh nggak bisa. Tapi Yesus kalau nyawa aja dia kasih, berarti segala sesuatunya. Wow, luar biasa. Dahsyat. Bapak Ibu sejak mengerti tentang anugerah, saya nggak pernah mau dikalahkan dengan tipuan setan untuk menyerah. Apapun kondisi saya, apapun situasi saya. Memang sebagai manusia mungkin saya mengeluh, sebagai manusia mungkin saya menangis, tapi bahkan air matamu ditampung di kirbatnya Tuhan. Saya mengeluh, saya datang sama Tuhan, saya meratap sama Tuhan. Even saya benar-benar udah surrender, Tuhan aku udah gak kuat lagi Tuhan, capek Tuhan. Tapi saya tidak pernah mau menyerah, karena saya tahu dia udah menyertai saya, dia udah mencintai saya, udah terlalu besar kasih yang Tuhan sediakan buat saya. So be strong, take courage, do your job. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Maka kita akan lihat, wow, dia dahsyat luar biasa. Yang percaya boleh katakan, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu, saya mau akhiri dengan hal ini. Firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal 6, gak ada di situ tapi ini ayat terakhir yang Tuhan taruh di hati saya. Efesus pasal 6, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ketika kita menghadapi pergumulan dunia ini, menghadapi serangan-serangan intimidasi daripada setan, pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan, maka satu hal yang Tuhan mau kita lakukan. Pada ayatnya yang ke-10 dan 14 bagian A, Efesus 6 ayat 10 dan 14 bagian A, saya mau tutup dengan hal ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuat. Please, kekristenan kita bukan kekristenan gampangan. Kekristenan kita bukan kekristenan kaleng-kaleng. Even kita talk about grace, sekalipun kita bicara tentang anugerah, bukan berarti Kristen kita Kristen yang biasa-biasa. Justru karena kita mengerti anugerah, maka kita berjalan dengan kepala tegak, dengan dada membusung, bukan karena sombong, tapi karena kita tahu cinta dan sayang Tuhan terlebih besar untuk saudara dan saya. Katakan amin saudaraku. Kalau kita ngerti cinta Tuhan, kita ngerti sayang Tuhan, kita akan berjalan dengan kepala tegak. Kenapa? Karena kita tahu ada pribadi yang mencintai kita. Tetap kuat saudara. Tetap kuat. Saya cerita sedikit, saya pernah jatuh hancur. Saya sudah melayani Tuhan. Tahun 95 saya di Jogja melayani Tuhan. Kemudian saudaraku, sebelumnya
saya sempat melayani, saya bertobat 85. 85 saya bertobat, kemudian saya SMP, SMA, lalu kemudian saya di Jakarta, hidup saya hancur berantakan. 95 saya dikembalikan ke Tuhan, tapi tahun 2000 saat saya bisnis, saya kembali lagi ke dunia. Saya kembali lagi, kan tadi saya cerita sama saudara, saya usaha furniture. Kalau namanya furniture itu, kalau orang tahu namanya main kayu, orang tahu namanya jualan kayu, itu mafia semua. Maksudnya ya tipu-tipu sana, sogos-sogosan. Saya benar-benar hancur, saya benar-benar jatuh, saya terhakimi. Tapi ketika saya mengerti anugerah, saya mengerti kasih karunia, saya bilang sama Tuhan, siapapun dan apapun kondisi saya tahu kau cinta saya. Saudara, saya tidak berdiri dalam kondisi bersih datang melayani Tuhan, tidak. Dalam kondisi yang masih kotor, say to sorry to say, apapun nama istilahnya. Saya bangkit melayani Tuhan saat saya masih kotor, saat saya masih jadi pengguna, saat saya masih melakukan kejahatan. Saya berdiri melayani Tuhan. Waktu saya berdiri melayani Tuhan, Dia mulai bersihkan saya satu demi satu. Kenapa? Itulah grace. Dia tidak hakimi kita, Dia tidak judge kita. Tapi semakin kita dekati, semakin bersihkan. Dan waktu saya meninggalkan semua, bukan karena ada orang paksa saya. Tidak seorang pun bisa paksa saya. Tapi karena anugerah itu mendorong saya melepaskan satu demi satu dosa. Melepaskan semuanya. Tidak seorang pun yang berani menekan saya. Ini wajah Manado kayak begini, saudara mau diatur-atur, siapa mau atur kita? Tidak ada mau bisa atur-atur. Mau pendeta zaman dulu, tidak ada mau atur. Oh itu di belakang ada saudara kita yang kenal dengan Pak Nur itu kan. Tanya sama dia, saya gak bisa. Tapi ketika saya mengalami anugerah, semua lepas. Karena saya sadar ada orang yang mencintai saya. Be strong Bapak Ibu. Dan terakhir ayat yang 14 bagian A. Jadi berdirilah tegap. Sama-sama katakan. Katakan apa Bapak Ibu, jadi berdirilah. Dalam kekristenan kita, jangan tunduk kepala. Kecuali buat berdoa. Tapi tegap. Hadapi semua. Karena engkau bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan campur tangan dalam hidupmu. Yang mengerti berkata, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin. Pertolonganku datang dari-Mu. Katakan, peganglah tangan, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Lebih sungguh katakan sama-sama, kami pandang wajah-Mu ya Tuhan. Ku pandang wajah-Mu, haleluya. Pertolonganku datang dari pegang tanganku, peganglah tangan, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Lebih sungguh, mari angkat tangan sama-sama kita berkata, ku pandang wajah-Mu ya Tuhan. Oh, ku pandang wajah-Mu dan kami mau berseru, pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi sama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah
yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini boleh menerima kabar baik firman Kristus yang boleh mengajar kami dan mengingatkan kami tentang kasih setiamu yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Terima kasih Tuhan buat saudara kami, Tuhan Pastor Riko yang sudah menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Tuhan juga memberkati kehidupan keluarga dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami percaya semua hanya oleh anugerah Tuhan. Tuhan boleh memakai kehidupan beliau menjadi berkat dimanapun Tuhan panggil untuk menyampaikan kabar baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami juga semua sudah diberkati. Karena firman-Mu adalah makanan buat jiwa, buat kehidupan kami. Dan kami boleh bertambah dan bertumbuh dan berbuah-buah di dalam anugerah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami bersyukur. Setiap kita yang sudah diberkati dengan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saudara silakan duduk. Ya, sahabat saya Pastor Riko atau Pastor Andreas Riko Emor, beliau melayani di gereja Betani di Cirebon. Dan tadi dia sudah duluan pulang karena memang dia harus juga melayani di gerejanya, jadi mohon maaf tidak sempat berfellowship dengan kita pada pagi hari ini. Tapi saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara. Ya, saya bersyukur hari ini kita boleh sama-sama bersekutu di dalam rumah Tuhan. Dan sebelum kita akhiri ada 1-2 hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, tak terasa saudara kita sudah mendekati penghujung tahun 2024 ya. Ya tentu yang terbayang adalah akhir tahun, kegiatan Natal dan lain sebagainya. Saya berdoa Tuhan memberikan kita tetap terus semangat, kebersamaan, kesatuan hati. Mungkin dalam minggu keempat atau paling lambat minggu kelima di bulan September ini, kita akan mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk kita mungkin boleh berkumpul, kita membicarakan apa yang kira-kira yang kita bisa lakukan bersama-sama untuk menjelang Natal dan Tahun Baru ya. Apakah kita akan mengadakan acara di luar atau di tempat ini atau di mana saja, kita minta pimpinan Tuhan, dan terlebih yang paling penting adalah kesatuan hati kita bersama. Amin. Ya, acaranya sederhana atau seperti apapun, yang paling penting adalah kesatuan hati dan kerinduan kita untuk melayani Tuhan, dan saya percaya setiap pelayanan itu boleh menjadi berkat. Puji Tuhan, terima kasih teman-teman yang sudah ikut melayani kita pagi hari ini. Terima kasih juga buat Ibu Anggi ya, untuk first time ya melayani sebagai singers di gereja kita. Terima kasih banyak, puji Tuhan. Saya juga rindu sebenarnya ibu-ibu yang masih muda-muda, ayo ya kontak Bro Sandi kalau punya kerinduan untuk menyanyi, ayo kita memuji Tuhan saudara. Jerih lelah kita di dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Amin. Puji Tuhan. Hari Kamis kita akan adakan persekutuan batalion di tempat ini. Ya Bapak Ibu, para prajurit dan saudara-saudara yang mau bersekutu boleh datang di hari Kamis malam pukul 7 atau 19.00 kita bersekutu. Puji Tuhan. Nah, kemarin saya juga menyampaikan ada beberapa saudara kita yang sakit. Minggu lalu kita berdoa buat Bapak Daud, puji Tuhan Bapak Daud atau Opa Daud yang biasanya duduk di sebelah kiri atau di depan ya sudah keluar dari rumah sakit. Proses beliau dioperasi karena ada masalah di empedunya, tetapi di usia 86 Tuhan memberikan kesehatan kembali. Dan memang mungkin belum bisa datang lagi beribadah setiap minggu, tapi kita bersyukur sudah keluar dari rumah sakit. Tapi masih ada lagi satu saudara kita, Ibu Liliana. Kemarin saya kunjungi, beliau mengalami gagal ginjal dan sempat koma di rumah sakit Putra Bahagia, masuk di kamar ICU. Tapi siang hari saya datang sudah sadar saudara, sudah bisa ngobrol lagi. Puji Tuhan, kita terus doakan saudara-saudara kita, Tuhan berikan kekuatan. Amin. Ya, dan hari ini saya juga minta dukungan doa buat istri saya. Ya, sempat juga mengalami sakit. Oleh karena itu hari ini tidak ada. Tapi saya percaya semua karena Tuhan pasti tolong, Tuhan memberikan pemulihan segera. Amin. Haleluya, karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa.
Amin, puji Tuhan. Mari kita memberikan persembahan dengan sukacita pada siang hari ini, pagi ini. Kita sama-sama memberi dengan sukacita dan sukarela karena Tuhan Yesus baik. Amin. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia, boleh bangkit berdiri, yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Amin. Tetap berdiri saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih sekali lagi kami bersyukur dan terus bersyukur karena anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Engkau menilik, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu, keluarga orang percaya Tuhan. Setiap suami, istri, anak-anak di dalam keluarga kami masing-masing. Tuhanlah sumber kekuatan kami. Tuhan yang mengenal dan mengerti setiap kebutuhan dan keperluan kami. Pada hari ini kami berdoa biarlah Engkau limpahkan berkat, damai sejahtera, sukacita dan kekuatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami bersepakat berdoa buat Ibu Liliana Tuhan yang masih terbaring di rumah sakit Tuhan, di ruang ICU. Kami berdoa, kami percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan boleh jamah, sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus dia boleh mengalami kesembuhan Tuhan. Demikian juga Tuhan Ibu Vivi Tuhan juga jamah, Tuhan pulihkan dari Tuhan keadaan sakit, Tuhan mengalami vertigo, tapi kami percaya oleh bilur-bilur Yesus kami yakin Tuhan yang pulihkan dan berikan kesehatan. Terima kasih dan kami semua anak-anak-Mu yang hadir hari ini maupun yang tidak sempat hadir dimanapun mereka berada, biarlah penyertaan pertolongan dari Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Berkati saudara-saudara kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Baik pelayanan musik, singers Tuhan, worship leader, pelayanan Tuhan di multimedia, bahkan juga pelayanan sekolah minggu. Dalam nama Yesus, Tuhanlah yang sudah memberikan kekuatan dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah ini kami senantiasa mengarahkan hati kami, mata rohani kami memandang kepada Engkau Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita bersama-sama. Haleluya, kita terima berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siang hari ini terimalah anugerah, berkat, rahmat dari Bapa kita di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan persekutuan dalam Roh Kudus memberkati kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus,
Haleluya, kami berdoa. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, selamat berhari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.